Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Juri serta teman-temanku semua. Perkenalkan, namaku Fani Safira Gumelar dari SD Negeri Gelamatika. Hari ini aku akan membawa kalian jalan-jalan di kampungku yang unik di Kota Magelang. Namanya Pasar Telo. Teman-teman, kalian udah tahu belum Pasar Telo itu ada di mana? Tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun namanya Pasar Telo, tapi kalian tidak akan menemukan gunungan singkong atau ketela yang dijual berderet-deret. Pasar Telo adalah nama kampung kami di dekat Kelurahan Gelangan. Kali ini aku akan membawa kalian semua jalan-jalan di ceritaku yang berjudul Nyanyian Bening dari Pasar Telo. Sebelum itu saya ingin berpantun dulu ya, jangan lupa cakepnya. Pergi ke pasar membeli jamu, jamu diminum di bawah pohon mahoni. Selamat datang di ceritaku Pasar Telo, kampungku yang asli. Di suatu pagi di sekolah yang asri dan sejuk, banyak pepohonan. Ada anak yang ceria bernama Gendis. Gendis adalah anak yang ceria. Dia suka belajar di sekolah. Wah, udara di sini sejuk sekali ya, kata Gendis. Gendis sadar sekolah tanpa jendela akan menyatu dengan alam. Tapi ada satu hal ajaib di dekat sekolahan Gendis. Ada mata air purba yang tak pernah kering, mata air yang jernih seperti kristal cair. Suatu siang yang terik, Gendis berlari menuju mata air tersebut. Gendis ingin membasuh mukanya yang gerah, tapi jantungnya terasa berhenti berdetak. Apa ini? Seru Gendis. Air yang biasanya bening seperti kristal, hari ini tampak keruh. Banyak sampah plastik yang menempel di dekat bebatuan. Tapi yang lebih parahnya, Gendis melihat seorang pemuda tetangganya sendiri sedang bersiap menebang pohon di dekat mata air tersebut. Gendis berteriak lantang, "Mas, berhenti, jangan tebang pohon itu. Dan lihat, kenapa sampah-sampah ini ada di mata air ini?" Pemuda dengan suara sombong dan meremehkan, "Halah Gendis, cuma satu pohon saja kok. Lagi pula kan air ini mengalir terus. Tidak akan habis cuma gara-gara satu pohon kecil saja." "Tapi Mas, pohon ini yang mengeluarkan air di tanah ini. Kalau pohonnya ditebang, nanti airnya kering, nanti warga Pasar Telo minum apa? Sekolahku juga menjadi panas karena tidak ada udara segar." Pemuda menjawab, "Alah, pergi sana, main saja yang jauh. Jangan sok tahu deh kamu." Gendis terduduk tersipu di dekat mata air tersebut. Wajahnya tampak ingin menangis. "Aku sendirian, aku hanya anak kecil," gumam Gendis. Tiba-tiba, air berguncang. Udara di sekitarnya tampak dingin. Gendis melihat bayangan di permukaan air. "Endis, Endis, jagalah aku, maka aku akan menjagamu," jawab yang itu dengan suara yang berat. "Hah? Siapa
Aku mengalir dari perut bumi sampai di kota Magelang untuk menghidupi warga di sekitar. Lihatlah, air ini digunakan ibumu untuk memasak, digunakan bapakmu untuk berwudu, dan digunakan teman-temanmu untuk mandi. Jawab Eyang Tirto. Tapi Eyang, aku melihat ada seseorang yang membuang sampah di dekat mata air ini. Apa itu berbahaya? Jawab Gendis. Sangat berbahaya. Satu pohon kecil itu seperti sumbat di tenggorokanku. Jika kalian berhenti mencintaiku, maka aku akan berhenti mencintai kalian. Jika aku kering, warga Pasar Telo akan meminum apa? Kata Eyang Tirto. Tiba-tiba Gendis menangis. Gendis, janganlah menangis. Tetesan air pertamamu akan menghidupi kembali warga di sini. Tapi Eyang, aku tidak bisa mematikan mereka sendiri. Jawab Gendis dengan suara bergetar. Eyang Tirto menjawab. Alam punya caranya sendiri untuk menghidupi kembali, tapi manusia seringkali tuli. Alam tidak butuh janji. Dan ambillah segenggam air ini, masukkan ke dadamu, dan biarkan mereka semua melihat. Jika air ini mati, kehidupan di Pasar Telo juga akan mati. Aku tidak menyerah. Teman-teman, mari kita menjaga air mata di sini. Kita menjaga alam, berarti juga menjaga kehidupan di Pasar Telo ini. Kalau airnya bersih, hidup kita juga pasti akan bersih. Ajak Gendis. Gendis dan teman-temannya membersihkan sampah-sampah yang terdapat di sekitaran mata air. Jaga Pasar Telo, berarti juga jaga udara di sekitarnya. Mari kita menjaga Pasar Telo. Pasar Telo adalah taman seperti diri kita sendiri. Melihat banyaknya anak-anak yang peduli, pemuda tadi akhirnya menjatuhkan kapaknya. Ia tersipu malu. Ia akhirnya sadar bahwa gudang yang akan dia bangun tidak akan ada gunanya jika air di Pasar Telo kering. Sejak hari itu, warga Pasar Telo berjanji akan menjaga mata air tersebut seperti menjaga jantung kami. Sekolah tanpa jendela kami tetap sejuk karena kami menanam kembali pepohonan yang hilang. Segar sekali. Kalian tahu, di Kota Magelang kita punya semuanya. Udara yang melimpah bebas di sekolah kita, dan air yang melimpah di Pasar Telo. Tapi semua itu bisa hilang jika kita lalai. Teman-temanku semua, dari Pasar Telo kita belajar bahwa alam mempunyai caranya sendiri. Alam tidak butuh janji, alam hanya butuh bukti. Dengan menjaga alam dan menjaga seluruh kota Magelang, kita seperti menjaga kebaikan untuk masa depan. Mari kita menjaga setiap tetes airnya. Kita menjaga kehidupan kita seperti kehidupan di masa depan kelak. Sejatinya kita sedang menjaga napas kehidupan kita sendiri. Gagah perkasa di Gunung Kidul.
tempat bernaung pohonnya rimbun. Saya Fani pamit matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.